Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi hari ini pada pembelajaran ilmu komputer di Hari Triyono Channel. Apa kabar teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian? Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan berkah dan rahmatnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita yang hari ini berjudul Super Global Variable Dollar Server di PHP dan di PHP 8 khususnya, lebih kurang kita mulai dengan membaca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini di pembelajaran pemrograman PHP-nya kita akan belajar apa yang disebut dengan Super Global Variable atau variabel super global bahasa Indonesianya, dan salah satunya yang akan kita bahas adalah dollar server. Baik, kita mulai. Apa sih variabel super global? Variabel super global itu adalah variabel built-in yang selalu tersedia di semua cakupan dari variabel di bahasa pemrograman PHP. Variabel super global pada bahasa pemrograman PHP itu antara lain adalah dollar globals, dollar underscore server, dollar underscore get, dollar underscore post, dollar underscore files ini, dan dollar underscore cookie, dollar underscore session, dollar request, dan dollar environment. Nah, hari ini kita akan bahas adalah dollar server. Insya Allah di lain waktu kita bahas yang lain ya. Sebagai gambaran umumnya, dollar server ini nanti kita pakai untuk melakukan pemeriksaan atau mendeteksi informasi-informasi yang diberikan oleh server atau dari user yang diterima oleh server. Nah, secara default semua super global ini tersedia, tetapi ada arahan yang mempengaruhi ketersediaan ini. Untuk informasi lanjut silakan lihat dokumentasi mengenai variabel ordernya di dokumentasinya, yaitu di PHP manual ya. Secara global, super global itu tidak dapat digunakan sebagai variabel di dalam fungsi atau metode kelas. Jadi nggak bisa dipakai, kata kuncinya sudah digunakan, jadi nggak bisa dipakai kembali di dalam fungsi atau metode kelas ya. Jadi juga dia tidak dapat dipakai di metode kelas. Oke. Nah, yang kita pakai hari ini adalah variabel server, variabel global as server, dollar server ya. Nah, variabel super global ini untuk mendapatkan informasi server dan lingkungan eksekusinya. Ini ada bisa banyak judul penelitian bagi Anda para mahasiswa semua atau Bapak Ibu yang mau membuat penelitian, dan ini salah satunya sudah dipakai oleh mahasiswa saya yang sampai hari ini nggak nongol-nongol kemana ini. Ya, yang aku aja lah yang sedang memeriksa atau sedang mendalami mengenai variabel sesi ya. Jadi variabel sesi. Jadi variabel sesi itu adalah salah satu indeks dari variabel global server yang bisa dipakai untuk keamanan. Sebenarnya bukan hanya variabel sesi, juga bisa kita cek dari beberapa indeks yang lainnya. Oke, sumber bacaan lengkapnya nanti bisa Bapak Ibu dan teman-teman semua akses di internet di PHP manual dari karangan Mahdi Akor dan teman-teman yang sudah banyak berkontribusi hingga sekarang, dan editornya beberapa udah diganti-ganti ya, dan ini sampai yang terbaru adalah yang 2021 yaitu yang versi 8. Nah, oke. Nah, tipe variabelnya untuk super global access server ini adalah tipenya array, larik. Jadi jangan langsung diambil aja datanya, karena dia tipenya adalah array ya. Nah, ada beberapa indeks diantaranya dalam mengambil datanya kita bisa menempatkan get interface, server address, server name, remote address, remote port, dan lain-lain. Oke, baik, kita lanjutkan praktikumnya. Nah, untuk praktikumnya ini silakan nanti Ananda, para mahasiswa dan peserta belajar yang lain, silakan buat file baru di folder public dari htdoc atau server Apache-nya.
dengan nama var cek URI boleh ya, cek URI.php atau apalah namanya. Nah, ini saya terangkan satu-satu. Baris pertama ini adalah contohnya mengambil variabel server PHP self ya, yang diambil path-nya, diparse, kemudian servernya ini ya, nanti kita ambil datanya, dieksploit atau dipisah-pisah hasil pengambilan datanya dengan memisahkan pada variabel path-nya, pada bagian path-nya, yaitu memisah di setiap tanda slash ya pada baris kedua. Jadi baris pertama mengambil datanya dulu, disimpan di variabel URI path, kemudian dipotong-potong, dieksploit, dipotong-potong URI path-nya tadi berdasarkan slash ya, tanda slash. Oke. Kemudian baris ketiga ini untuk mengambil informasi, sebenarnya tidak berasal dari URI segmennya. URI segmennya ini nanti hasilnya variabel. Nah, ini variabel array ya, seperti baris 10, 11 dan 12 ya. Nah, ini contohnya baris 4 sampai 9. Ini adalah contoh beberapa indeks dari variabel global super global server. Salah satunya HTTP host, ini untuk mendapatkan hostnya dari mana, kemudian remote address-nya dari siapa ya, remote address-nya dari mana, remote port-nya. Remote address ini mengambil data IP address dari usernya, user yang mengunjungi atau yang mengakses alamat dari program kita ini. Nah, kemudian ini remote port berapa, kemudian server softwarenya apa, dan seterusnya. Oke, baik. Kita coba praktikumnya. Nah, ini contoh aksesnya nanti, akses sampel programnya di sini. Kita bisa cek hasilnya di http belajar komputer biathost 8 cek URI.php ya. Oke, nah mengenai download, nanti download aplikasinya silakan download di source code. Baik, kita cek realitas praktikumnya. Baiklah, untuk membuat programnya, Ananda para mahasiswa silakan jalankan Notepad++, kemudian buat file baru, jangan lupa language-nya adalah PHP, kemudian ketik codingnya seperti di source code yang tadi saya sampaikan ya. Jadi source code-nya nanti silakan download di sini, belajar komputer biathost8.com cek URI ya. Nah, kemudian Ananda ketik baris per baris. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan pada URI path-nya, pada penjelasan tadi di awal, bahwa baris pertama ini mengambil data dari path dari PHP self-nya ya, dari host-nya ya, dari servernya ya. Nah, ini kemudian diambil datanya. Nah, kemudian URI path-nya apa diambil semuanya, kemudian di sini HTTP postnya dibuat ya, yaitu untuk mendapatkan data hostingnya di mana. Ini kemudian remote address ini adalah IP address dari user yang mengunjunginya atau memanggil programnya, dan ini juga port dari mana user mengaksesnya, dan apa nama remote usernya apa, dan seterusnya ini ya. Nah, ini ada yang tidak saya masukkan, ini Anda tinggal ngambil aja ini baris 14 sampai 65, baris 14 sampai 64 itu bisa diakses di php.net tadi atau di PHP manualnya ya, tinggal copy paste aja. Oke, baik, ini codingnya. Kemudian mari kita jalankan aplikasinya. Aplikasinya bisa dijalankan kalau yang menggunakan cPanel di BIOS ya, apa di biathost, silahkan buka online manajernya sama kayak dengan Notepad++ ya. Nah, dibuka pada htdoc-nya, buat file baru. Nah, nama filenya adalah cek URI, jadi diketik sama ya. Nah, ini codingnya disimpan ya. Oke, nah ini lebih enak supaya kita bisa cek online, dan tentu saja hasilnya nggak sama nanti ya. Kalau sudah tinggal dijalankan. Jalankannya gampang, ini dari alamat ini tinggal panggil nama filenya cek URI.php ya. Oke. Nah, ini hasilnya, hasil datanya yaitu hostnya, saya berhosting di tempat hostingnya di belajarkomputer.biathost8.com.
dengan IP address yang saya kunjungi saat saya klik ini adalah ini. Kita refresh ya, yang berubah hanya portnya. Jadi di sini sudah bisa disimpulkan ya, bisa disimpulkan ya hostnya siapa berapa ya. Nah ini tentu saja beda-beda nih remote addressnya ya. Oke, remote addressnya beda-beda. Yuk kita cek ya. Kita cek dengan incognito mode ya. Oke, ini kita paste. Iya, sama tak? 13, 124, 147, 4140 ya. Kenapa sama Pak? Karena satu device. Kalau berbeda device, beda juga dong. Ya, berbeda juga datanya. Yang beda juga membedakan adalah waktu saat kunjungan yang bersamaan, port ya. Jadi kalau portnya sama, udah dipastikan itu orangnya juga sama ya. Oke, kemudian ini PHP self ya. PHP self nama anunya, nama data, nama filenya ya. Nama datanya, segmennya hanya check URI. Nah, ini check URI ini kalau misalnya kita menambahkan lagi parameter yang lain. Nah, ini URI-nya jadi nambah nih segmen kedua. Nah, tapi kalau kita nambahkan lagi berikutnya lagi ya. Maka dia menjadi segmen ketiga. Yang ini adalah segmen ketiga, yang ini adalah segmen kedua, dan ini adalah segmen pertamanya ya. Jadi segmen pertama dari host ya. Nah, ini mengenai request URI, dan ini bisa dipakai untuk mengakses atau membuat menu ya. Kalau tidak mau menggunakan parameter PHP. Nah, ini juga kepentingannya saya mengajarkan ini. Salah satunya supaya kita bisa membuat alamat internet kita menjadi user friendly ya, user friendly dan SEO user friendly ya. Oke, saya kira begitu bahasan kita hari ini mengenai PHP Super Global Dollar Server pada PHP 8. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.